Tiga hal yang bisa membuat seseorang haus akan dunia. Yang pertama adalah karena kamu memandang dunia dengan penuh kebaikan. Yang kedua adalah karena kamu sering mengagung-agungkan, sering membesar-besarkan orang yang mencinta dunia. Yang ketiga karena kamu berpikir bahwa tidak bisa hidup tanpa dunia. Syaitan akan mengganggu manusia dari depan, belakang, kiri, kanan. Ada 4 sudut syaitan akan mengganggu setiap manusia. Pertama, depan. Depan bermakna akhirat, yaitu dia akan membuat manusia akan lupa hal-hal yang bawa kepada akhirat. Yang kedua adalah belakang, bermakna dunia. Dia akan membuat pikiran manusia terfokus pada dunia sehingga manusia akan melupakan akhirat. Yang ketiga, kiri, bermakna maksiat. Syaitan akan mengganggu nafsu syahwat manusia untuk melakukan kemaksiatan. Yang keempat adalah kanan, yaitu bermakna kebaikan. Syaitan akan menghalangi manusia untuk beribadah dan berbuat kebaikan. Maka hati-hatilah, syaitan akan menggoda kita di setiap sudut, baik di sudut hadapan, di belakang, di samping kiri, di samping kanan. Hati-hatilah. Durhaka kepada orang tua, dosanya bisa dihapus oleh taubat. Akan tetapi, durhaka kepada seorang syekh, yaitu gurumu, tidak ada satupun yang bisa menghapuskannya. Imam Haddad radhiyallahu anhu berkata, paling bahayanya seorang murid adalah ketika berubahnya hati seorang gurunya kepada dirinya. Seandainya ada seorang wali dari barat sampai ke timur, mereka ingin mengubah keadaan murid itu, maka sungguh tidak akan mampu seorang pun, kecuali guru itu telah meridhoinya kembali. Kun latifan aynama hallata, da' man yaltaqi bika marratan, yatamanna an yaltaqiya bika alfa marratan. Jadilah kamu orang yang baik dimanapun kamu berada, dan buatlah orang yang bertemu denganmu satu kali berharap mereka untuk bertemu denganmu lagi 1000 kali. Salah satu kalimat yang paling Allah sangat mencintai, Allah sangat suka pada hambanya, yaitu mengucapkan astaghfirullahaladzim. Kalau kita ingin Allah sayang kepada kita, Allah cinta kepada kita, maka perbanyakkan mengucapkan astaghfirullahaladzim. Karena Allah sangat cinta pada hambanya, sangat sayang kepada hambanya yang selalu dia beristighfar. Berbuatlah baik kamu walaupun kamu bukan orang yang baik, karena kebaikanmu tidak berharga sedikit pun di mata manusia. Namun mereka hanya mencari kesalahanmu, keburukanmu. Intinya adalah kerjakanlah kebaikan itu karena Allah, jangan menampakkan pada manusia. 3 tingkatan manusia dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah manusia itu beribadah kepada Allah dia karena merasakan takut akan siksa Allah. Yang kedua adalah tingkatan manusia beribadah karena dia mengharapkan balasan Allah, adapun dia mengharapkan surga Allah. Yang ketiga, manusia beribadah tidak mengharapkan surga Allah, tidak mengharapkan balasan Allah, tidak mengharapkan pahala, juga dia tidak merasa ibadah karena takut neraka, bukan. Namun dia beribadah adalah karena mengharapkan ridha Allah. Tidak ada satu orang pun manusia yang buruk ataupun jelek, baik sifat ataupun fisiknya. Yang jelek, buruk itu adalah pandangan kita dalam memandang seseorang. Andaikan kita memandang orang itu
kita menyukai dia, kita cinta padanya, maka kita akan memandang dengan pandangan cinta, dengan pandangan penuh kasih sayang. Namun kalau kita pandang seorang, kita nggak suka dengan dia, pasti kita akan memandang dengan pandangan yang hina. Intinya adalah buruk jelek seorang itu pun terdapat pada kita sendiri. Bagaimana dalam kita memandang seseorang. Dalam kitab Adabul Insan fil Islami diterangkan yang bahwa banyak manusia yang tidak tahu apa tujuannya Allah menciptakannya. Kalau hanya hidup cuma lahir lalu lantas mati, maka tidak ada beda hidup kita dengan binatang. Binatang juga sama, dia hidup, makan, minum, bermain-main lalu mati. Sama. Namun di manakah terletak perbedaan antara manusia dan hewan? Ada mereka mengira hanya untuk makan, hanya untuk bermain, hanya untuk bekerja, lalu mati. Sedikit antara mereka yang tahu apa tujuan Allah menciptakannya. Itulah orang-orang yang berilmu. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan hanyalah untuk beribadah. Maka jawabannya adalah Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Tahu kan di mana beda manusia dan hewan adalah pada amal dan ibadahnya. Kalau hidup hanya sekedar hidup tanpa ibadah, maka hidup kita setara dengan binatang ataupun hewan.